Gadis ini dengan arogan bercanda tentang sepatu hak tinggi senilai $3.600. Pamerkan status bangsawannya. Adegan ini membuat Sujae sangat tidak nyaman. Ada apa? Sepatu hak tinggi kamu masih bagus. Wanita dengan sepatu hak tinggi yang sama ini membuat dia tidak senang. Dia mulai menyulitkan Sujae. Namun, beberapa menit kemudian dia harus membayar harga untuk kesombongannya. Sujae adalah pengacara. Keberadaan seperti dewa di dunia hukum. Hanya dia ingin. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bisa dia mengantarkan. Berkat metode kejamnya, dia naik ke posisi presiden di usia yang sangat muda. Memecahkan rekor Korea tanpa wanita lain yang bisa menjadi manajer kantor hukum. Tadi malam, pacar yang mencalonkan diri sebagai presiden mencarinya. Dia memohon Sujae untuk membantunya menengahi kasus ini. Melihat pacarnya masih tidak bergerak, dia hanya harus menggunakan lagu cinta. Sujae mengatakan kepadanya dalam hatinya bahwa dia hanya mainannya saja. Apa? Sedih memohon padaku untuk berkencan denganmu, menghabiskan banyak uang untukku. Minta aku untuk memakai sepatu hak tinggi ini. Sekarang, berlutut dan mohon aku pergi. Pada akhirnya dia harus tunduk pada Sujae. Wanita di ruang rapat menuduh anggota Kongres melakukan pelecehan. Pengacara juga dapat menunjukkan. Bajunya memiliki DNA pria di atasnya. Gerakan tingkat rendah ini membuat Sujae tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Dia suruh bawahannya membawa bukti. Buktikan dia menawan dulu. Kemudian Sujae mengambil foto anggota keluarganya. Ancaman akan mengatakan status seorang gadis yang memberikan alkohol kepada ibu yang sakit. Dia tercengang. Pengacara masih ingin memperdebatkan lagi. Kamu pikir kamu akan menang? Gadis itu bergegas keluar. Berteriak keras pada Sujae. Sujae berjalan ke arahnya dan memberitahunya. Aku hanya ingin mendaki ke puncak untuk membenci kalian. Sekarang aku sudah setengah jalan. Asisten mengatakan kepadanya bahwa mungkin wanita ini benar-benar tidak salah. Tapi Sujae berkata, wali saya bukan dia. Ketika Sujae meninggalkan perusahaan, sebuah bayangan jatuh di sebelahnya. Darah segar memercik di wajahnya. Dia menoleh. Melihat dari atas. Sepatu yang jatuh ke tanah yang persis sama dengan miliknya. Orang yang melompat dari lantai adalah wanita itu. Setelah pulang, Sujae tidak tahan lagi. Dia minum alkohol dan obat penenang. Bangun dan tidur. Adegan pagi muncul di kepalanya. Namun, Sujae tetap ramah seperti biasanya. Orang-orang membicarakan apakah dia memaksa gadis itu untuk mati. Manajemen senior perusahaan memulai konferensi darurat. Kisah Sujae menyebabkan harga saham perusahaan turun. Semua orang bilang dia harus diberhentikan. Dan Sujae memberikan bukti tentang dosa berat orang-orang di ruangan. Mereka berani memecatnya. Dia akan mengirim semua ini. Saya TK adalah saya. Suasana arogan ini membuat ketua tidak tahan. Untuk memadamkan asap dan api opini publik, ketua hanya bisa memecatnya. Katakan padanya untuk pergi ke universitas untuk menjadi profesor untuk menghindari badai berikutnya. Di toko ikan, Sujae mendengar berita yang membuatnya sedih. Pada saat ini sekeranjang ikan dituangkan ke sepatu hak tingginya. Mohon maaf. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Dia bangun marah. Menamparkan langsung ke wajah pria itu. Maaf Bu. Masih belum pulih sepenuhnya. Pria itu ditampar lagi. Ketika Sujae hendak memberikan tamparan lagi, pria itu meraihnya. Dia melihat wujudnya yang menyedihkannya. Jadi tidak mencari sampai akhir. Dia pasti menghadapi sesuatu yang traumatis. Kamu harus berdiri di atas semua orang. Kamu harus berdiri di atas. Ajaran ayah bergema di telinga. Harus jadi pengacara tercinta. Tapi kenyataan kejam memberitahunya, menjadi orang baik saja tidak cukup. Tidak, ayah. Itu tidak berhasil. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia baru mengenal profesi ini, dia menerima berita kakaknya membunuh adiknya. Dihadapkan dengan bukti yang jelas, hanya dia yang percaya pada bocah itu tidak bersalah.
Tetapi pada akhirnya dia masih hanya orang yang berpikiran rendah. Sama seperti itu, bocah itu disalahkan dan masuk penjara. Sejak itu Sujae telah bersumpah untuk, "Aku harus berdiri di atas orang yang lain." Pedal sepatu hak tinggi 10 inci. Seorang wanita memasuki ruang kuliah. Gong Chan duduk di belakang dan menyadari bahwa dia yang melakukannya. Sekarang dia menjadi gurunya lagi. Tidak hanya itu. Dia juga seorang pengacara untuk membantunya berdebat dalam kasus pembunuhan. Meskipun pada akhirnya mereka semua kalah. Tapi sorakannya selalu ada di pikiran. Biar dia kuat. Setelah dia masuk penjara, ibu tirinya meludahinya. Bahkan ayah kandungnya memarahinya karena menjadi binatang buas. Penjara tidak adil berusia 9 tahun. Setelah dibebaskan dari penjara, yang menunggunya adalah penghinaan ibu tirinya. "Kenapa kamu belum mati?" Dan dia tidak akan pernah melupakan kata-kata yang Sujae katakan padanya. Dia harus menjadi lebih kuat. Setelah dibebaskan dari penjara, dia bekerja sambil belajar. Akhirnya masuk universitas. Suara kapur memotong jalan pikirannya. Sujae menulis namanya di papan tulis. Semua orang sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka. Dia adalah Sujae, pengacara yang terkenal di dunia. Tidak pernah biarkan kliennya masuk penjara. Ini adalah pelajaran pertama yang diajarkan Sujae. Lalu dia pergi. Gong Chan mengejar keluar pintu. Melihat Sujae tersenyum padanya. Kemudian semakin banyak dekatinya. Tapi dia baru saja melewatinya. Jelas dia tidak menyadari bahwa dia adalah cinta pertamanya. Gong Chan lihat citra belakangnya, dia bersumpah. Dia lihat citri belakangnya dan bersumpah.